Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzululan Romadoni. Saya mahasiswa dari program studi Akuntansi Syariah 5A. Baik, di sini saya akan memenuhi sebuah tugas ujian tengah semester pada mata kuliah auditing yang diampu oleh Ibu Fenty Joneka SE, SC, MPD. Jadi di sini kami diminta untuk mencari sebuah artikel ataupun jurnal dengan judul mencakup indikator permasalahan yang terdapat dalam mata kuliah auditing. Nah, jadi judul yang saya dapatkan di sini mengenai etika profesi akuntan dan permasalahan audit, studi kasus skandal Tesco dan KAP PwC. Nah, sebelumnya saya perkenalkan bahwa Tesco ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang supermarket internasional, di mana kantor pusatnya itu berada di Inggris. Sedangkan KAP PwC ini merupakan seorang yang bekerja atau jasa profesi yang ada di perusahaan Tesco ini, atau bisa disebut sebagai auditornya. Nah, jadi permasalahan yang terdapat di dalam kasus ini adalah sebuah rekayasa laporan keuangan perusahaan Tesco, di mana pada akhir tahun 2014 terkuaklah skandal akuntansi yang mengejutkan dari perusahaan retail besar Tesco ini, di mana adanya overstated laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Jadi Financial Reporting Council atau FRC sebagai regulator keuangan di Inggris mencurigai akan adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan Tesco tersebut. Maka dari itu dilakukanlah sebuah analisis yang dilakukan oleh pihak FRC tadi. Sesuai dengan judul mengenai etika profesi akuntan dan permasalahan audit tersebut, maka ada pelencengan atau pelanggaran terhadap etika profesi akuntan yang terjadi pada perusahaan Tesco tersebut. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu etika profesi, bagaimana etika profesi itu. Di sini etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana bentuk tunggalnya dari kata etika itu adalah eta, dan bentuk jamak dari kata etika itu adalah taeta. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1995, etika itu merupakan nilai mengenai benar dan salahnya yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, jadi intinya etika itu merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan profesi akuntan itu merupakan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya itu terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak, maupun konsultan manajemen. Nah, itu tadilah mengenai apa itu etika dan apa itu profesi akuntan. Nah, jika kita ingin menjadi seorang profesi, kita harus memiliki ciri-ciri yang harus kita penuhi. Di sini kami mengutip dari pendapat Harahap pada tahun 1991, ada 5 ciri, di mana yang pertama harus memiliki kode etik. Jadi kode etik di sini berfungsi untuk mengatur tingkah laku anggota dalam profesinya tersebut. Kemudian yang kedua harus memiliki bidang ilmu yang ditekuninya. Jadi bidang ilmu yang ditekuni ini berfungsi untuk pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya. Kemudian harus berhimpun dalam suatu organisasi yang resmi yang diakui oleh masyarakat maupun pemerintah. Kemudian keahliannya itu dibutuhkan masyarakat dan dia bekerja bukan dengan motif komersial, tetapi harus didasarkan kepada fungsi sebagai kepercayaan masyarakat. Nah, itulah ciri-ciri yang harus dimiliki apabila kita ingin menjadi seorang profesi akuntan. Nah, tujuan dari kita ingin menjadi seorang profesi akuntan itu yaitu untuk memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme yang tinggi dan mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Nah, untuk mencapai tujuan dari profesi akuntan ini, kita harus memiliki beberapa kebutuhan dasar agar tercapai tujuan profesi kita sebagai akuntan tadi. Di sini ada 4 kebutuhan, di mana yang pertama adalah kredibilitas, kemudian profesionalisme, kemudian kualitas jasa, dan yang terakhir adalah kepercayaan. Nah, itulah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Nah, jadi di sini ada 8 prinsip etika profesional yang harus diterapkan oleh seorang yang berprofesi, di mana yang pertama itu harus bertanggung jawab atas profesinya, kemudian harus memikirkan kepentingan umum, kemudian integritas, kemudian objektif, kemudian kompetensi profesional dan kecermatan, kemudian harus menjaga kerahasiaan, berperilaku profesional, dan yang terakhir harus melaksanakan sesuai dengan standar teknis. Dalam kasus skandal Tesco pada akhir tahun 2014 tersebut, terbukti bahwa pihak manajemen perusahaan Tesco ini melakukan penggelembungan laba sehingga meningkat menjadi 250 miliar US dollar hanya dalam jangka waktu setengah tahun. Dan ia mencatat ke dalam laporan keuangannya itu menjadi 263 miliar US dollar. Overstated laba tersebut terjadi karena perusahaan Tesco ini melakukan pengakuan dini atau lebih awal atas pendapatan dari supplier. Jadi kasus pelanggaran etika profesi oleh auditor KAPPWC ini disebabkan karena gagal dalam audit laporan keuangan perusahaan Tesco karena ada unsur familiarity terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian. Padahal pihak auditor KAPPWC ini mengetahui adanya kejanggalan atas laporan keuangan tersebut, tetapi auditor KAPPWC ini tidak bertindak profesional dan tidak jujur, sehingga menyebabkan pelanggaran etika profesional. Nah, jika dikaitkan dengan 8 prinsip etika profesional yang baik tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan Tesco dan auditornya yaitu KAPPWC ini telah melanggar etika profesional yang baik, di mana yang pertama itu harus bertanggung jawab. Jadi auditor KAPPWC ini tidak bertanggung jawab karena tidak menelusuri terlebih dahulu bukti audit yang ada karena adanya masalah familiarity tadi. Kemudian kepentingan umum. Jadi pihak auditor KAPPWC ini tidak bekerja demi kepentingan umum atau kepentingan publik karena telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian padahal ia tahu bahwa adanya kejanggalan. Kemudian integritas. Jadi direktur utama dari pihak perusahaan Tesco ini tidak menjaga integritasnya karena telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian objektif. Jadi auditor KAPPWC ini terkesan memihak kepada perusahaan Tesco karena telah terbukti dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga ia dikatakan tidak objektif. Kemudian kompetensi profesional dan kecermatan. Jadi pihak auditor KAPPWC ini tidak mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Kemudian untuk perilaku profesional, pihak KAPPWC ini tidak profesional karena ada pengaruh suatu kepentingan tertentu. Yang terakhir yaitu standar teknik. Jadi laporan keuangan perusahaan Tesco ini merupakan bentuk penipuan umum atau penipuan yang merugikan oleh stakeholder. Nah, jadi itulah beberapa kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan Tesco dan KAPPWC. Harapan kedepannya semoga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang sama, kemudian tidak ada lagi kecurangan di belakangnya, agar selalu memperhatikan bagaimana etika profesi yang baik tadi, agar tidak merugikan stakeholder dan juga pihak yang telah mempercayai jasanya kepada kita sebagai orang yang berprofesi. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.